warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di titik balik perubahan ya. DC Daily Drive Daily Reflection Dr. David R. Hafiz. Oke. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection kita pagi ini. Ini adalah daily reflection yang ke berapa nih? 18 ya. Ini membahas soal kemarahan, amarah. Kalau bahasa Muna tuh amarah itu dia apa ya? Pamuru ya, pamuru. Pamuru itu semacam biasanya kalau ini ya untuk orang Muna, nah ini namanya pamuru. Jadi apa ya? Sebaiknya itu istilah-istilah jiwa, ya, istilah-istilah jiwa. Ya kita harus cari bahasa daerahnya gitu. Biar kita ngerti konsepnya gitu ya. Kemarin kita ngomongin soal rasa takut. Nah, kalau bahasa Munanya nih tehi. Teman-teman juga gitu ya. Ayo dihidupkan kembali bahasa daerahnya masing-masing, bahasa ibunya biar menjadi bahasa bahasa ilmu gitu ya. Soalnya kan tidak mungkin kita mengharapkan orang luar itu mau menghidupkan bahasa ibu kita, kecuali kita sendiri. Tapi kalau kita sendiri mulai abai, tidak menggunakan bahasa ibu kita dalam aktivitas kita sehari-hari, tidak berusaha untuk menjadikan bahasa ibu menjadi bahasa ilmu, ya kita jadi bodoh. Gitu ya. Kita jadi bodoh, warisan kita jadi hilang. Lalu kita akan pergi mengemis pada bangsa lain gitu ya. Jadi bahasa itu sebagai ciri kebangsaan. Sebagai ciri kebangsaan. Bahkan bahasa itu tuh bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi cara warisan budaya dalam memahami, dalam memandang kenyataan gitu. Saya kira Hari Pendidikan Nasional ini nggak usah lah ngomong tinggi-tinggi kita mau memajukan sains. Kembaliin dulu aja bahasa daerah gitu sebagai bahasa kultural. Dari situ baru kita ngomong sains gitu. Jadi kita ngomong sains tuh, tapi kita mengabaikan dasar untuk memulai sains itu adalah bahasa daerah gitu ya. Ngomong kosong aja saya kira tuh. Jadi kita ini termasuk bangsa yang durhaka kepada leluhur gitu ya. Karena kemudian kita mulai menghasrati
bahasa-bahasa asing. Padahal emosi kita itu ya emosi kultural kita itu emosi sini. Oke ya, jadi itu. Mari kita kembali ke daily reflection kita. Pemrosesan kemarahan itu uh, membutuhkan kejujuran batin dan kemauan untuk menyerahkan apa yang tidak memiliki integritas dan pada dasarnya tidak dapat dijalankan dan menggantinya dengan self confident gitu, percaya diri. Kemudian sikap kompensasi yang jauh lebih kuat daripada kemarahan adalah dedikasi, penalaran, kerendahan hati, syukur, ketekunan, dan toleransi. Mari kita coba lihat ya dinamika kemarahan gitu atau pamuru. Pamuru ini kan semacam orang tuh terjebak pada amarah. Biasanya kan itu uh, merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Haknya dilanggar oleh orang lain. Itu dia pasti marah. Jadi di situ kita melihat bahwa seolah-olah gini ya, seolah-olah itu amarah itu disebabkan dari dunia eksternal. Padahal nih amarah ini kan sebenarnya terjadi di alam jiwa, ya kan? Dia terjadinya tuh dari alam jiwa gitu. Tetapi karena kita belum mengakui alam jiwa sebagai salah satu alam, ya kan? Maka kemudian tuh kita memahami kemarahan itu sebagai fakta sosial mungkin ya. Sebagai fakta sosial itu maksudnya ya sebagai gangguan dalam relasi antara dua orang atau lebih. Kan seperti itu. Memang bahwa antara alam jiwa dengan alam dunia itu ini kan satu dan sama sebenarnya. Cuman kalau kita misalnya hanya mengakui alam dunia sebagai satu-satunya alam, sementara alam jiwa atau alam aku tidak diakui sebagai eksis, tidak dianggap eksis, maka kemudian itu kan kita akan menemukan diri selalu dalam posisi semacam ini. Ini aku, ini dunia. Maka kemudian tuh dunia ini menjadi memuakan gitu ya, karena kita akan selalu diganggu. Jadi kayak gini kan, kita merasa dunia ini penuh gangguan gitu ya, berisik, dan kemarahan tuh menjadi sesuatu yang hari ini tuh saya kira sudah melimpah ya, dunia ini penuh kemarahan gitu, karena kita melihat bahwa diri kita itu di dalam alam tampak, di dalam alam tampak. Jadi yang membuat
kemarahan itu kemudian di mana-mana seperti hari ini gitu, salah satunya itu adalah pandangan alamnya. Bahwa alam tampak itu sebagai satu-satunya alam, dan bahkan aku itu juga di dalam alam tampak. Maka kemudian tuh dianggap wajar kalau kemarahan itu harus uh, kemarahan tuh harus diekspresikan di alam tampak melalui katakan jalur-jalur yang secara budaya itu diterima gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita punya pandangan alam yang bahwa alam tampak ini hanya salah satu alam, dan ini adalah alam untuk orang, ya. Orang itu adalah bentuk material dari aku, kira-kira gitu. Jadi orang itu adalah bentuk material dari aku. Kemudian aku itu sendiri adalah sebuah alam, sebagaimana alam tampak itu juga punya hukum-hukum sendiri. Alam aku, alam kesadaran. Maka kemudian tuh setiap bentuk kemarahan itu tidak langsung dihubungkan dengan orang lain. Tetapi setiap emosi negatif itu akan selalu dihubungkan pada proses identifikasi diri. Proses identifikasi diri, yaitu proses di mana kita memastikan posisi diri dulu, apakah diri itu di dalam dunia atau apakah diri itu di dalam alam aku, dunia itu di dalam alam aku, atau alam aku atau aku itu atau diri di dalam alam dunia. Dari situ kemudian tuh kita bisa bergeser dari kemarahan ke dedikasi, penalaran, kebaikan hati, kesyukuran, dan toleransi. Jadi saya kira kemarahan itu menjadi semacam bisa dilampaui menjadi rasa kebersyukuran kalau kita telah mengganti pandangan alam dari alam tampak hanya sebagai satu-satunya alam, dan aku pun ada di alam tampak, menjadi bahwa alam aku tuh meliputi alam tampak. Alam aku tuh meliputi alam orang gitu ya. Sehingga kemudian tuh kemarahan itu akan membawa kita ke proses kontemplasi lagi. Ke proses kontemplasi itu semacam alarm untuk kembali memindahkan sentris perhatian dari aku di dalam alam tampak menjadi aku meliputi alam tampak gitu ya. Seperti itu. Dan ini membutuhkan level kesadaran tertentu gitu ya. Ya di 500 tuh emosi-emosi negatif itu harus disikapi dengan sikap kontemplatif untuk mengidentifikasi sentris dari diri. Apakah diri di dalam alam tampak atau diri atau alam tampak tuh di dalam diri gitu. Seperti itu.
Hanya dengan semacam itu kemudian kemarahan itu tuntas secara holistik. Tidak lagi kita hanya melihat kemarahan itu tuntas secara sosial, artinya aku tidak menyerangmu, tetapi dalam hati itu masih masih kacau, masih belum terselesaikan. Seperti itu. Itu yang paling penting ya. Termasuk saya juga sering bertanya ke teman-teman yang sarjana psikologi. Sebenarnya kalian tuh mengakui nggak sih ada alam jiwa gitu? Karena kan sarjana kejiwaan. Kalian mengakui nggak ada alam jiwa yang berbeda dengan alam materi? Nah, coba tuh ditanya ke orang-orang psikologi. Kalau alam jiwa itu tidak diakui sebagai salah satu alam yang berbeda dengan alam materi, berarti yang kalian pelajari itu adalah fisika sebenarnya. Fisika dari perilaku. Karena alam jiwanya nggak ada. Ya kan? Karena alam jiwanya nggak ada. Nah, kita dengan mempelajari kesadaran itu, alam jiwa, alam aku itu ada. Bahkan alam jiwa itu punya hukum-hukum tersendiri. Alam aku itu punya hukum-hukum tersendiri, dan hukum-hukum dari alam jiwa itu bisa terperagakan di alam orang. Kan gitu. Dan memang ya alam orang itu juga punya hukum-hukum tersendiri, tetapi bahwa alam orang itu dia uh, merupakan aspek atau alam aku yang material. Jadi kehidupan itu ya secara simultan didasari pada hukum alam jiwa dan hukum alam materi. Didasari oleh hukum alam jiwa dan hukum alam materi. Dan ya ini terakhir, sebagai terakhir, apa namanya, ya ketika kemalami marah tuh kita jangan hanya melihat bahwa kehidupan ini terjadi di alam orang. Mari kita lihat alam jiwa, sehingga sentris kehidupan itu dipindahkan dari alam orang ke alam jiwa. Dari alam jiwa itulah kemudian kita melihat bahwa ya amarah itu dari dalam jiwa yang terperagakan di alam orang gitu. Saya kira itu ya pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC, insya Allah Kamisan nanti malam ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.